Kasus kali ini amatlah tragis dan pilu. Seorang gadis muda yang tengah hamil sedang berjalan dengan anjing kesayangannya di hutan. Namun, naasnya, seorang wanita muda tersebut dihabisi oleh anjing kesayangannya. Sebuah hutan sunyi di Prancis Utara. Wanita muda sedang hamil 6 bulan berjalan sendirian bersama anjing kesayangannya. Tepatnya pada tanggal 16 November 2019 adalah hari terakhir bagi Elisa Pilarski yang masih terlihat hidup. Beberapa jam kemudian, tubuhnya sudah ditemukan dalam keadaan tercakar, tercabik, dan tak bernyawa. Siapa pelakunya? Apakah dia diserang anjing liar atau justru anjing miliknya sendiri yang membunuhnya? Dan kenapa kasus ini mengungkap dunia rahasia penuh kekejaman di balik olahraga perburuan elit? Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk diklik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sekarang mari kita kupas di cerita hari ini. Elisa Pilarski lahir pada 7 September 1990. Elisa yang berusia 29 tahun. Ia sedang hamil anak pertamanya dan tinggal bersama pacarnya Christophe Eluel di pinggiran hutan Retz, Aisne, sekitar 2 jam dari Paris. Christophe adalah pecinta anjing jenis pitbull. Salah satunya anjing jantan bernama Curtis sangat dekat dengan Elisa. Tapi, Curtis juga punya reputasi. Dia tidak bersertifikasi dan dilatih oleh Christophe dari luar negeri. Konon, untuk tujuan keamanan. Hari itu, Christophe yang sedang bekerja. Elisa mengirim pesan dan foto, menunjukkan bahwa Curtis tampak gelisah dan mengendus sesuatu di semak-semak. Lalu, komunikasi mereka pun terputus. Pukul 3 sore, Christophe mencoba menelpon Elisa. Namun tak ada jawaban. Christophe pun panik. Dia langsung menuju hutan dan menemukan pemandangan yang mengerikan. Pemandangan yang mengerikan itu berasal dari tubuh Elisa yang berlumuran darah, penuh luka robek. Bajunya pun yang sudah tercabik. Luka-lukanya terlalu banyak untuk dihitung. Tapi yang lebih naas lagi dari itu, ada bekas gigitan anjing di seluruh tubuhnya. Christophe pun segera menghubungi polisi. Tak lama kemudian, muncul kabar yang mengejutkan. Di saat yang hampir bersamaan, sekelompok pemburu dengan lebih dari 60 anjing sedang mengadakan perburuan di hutan itu. Autopsi pun dilakukan dan menunjukkan Elisa tewas karena gigitan anjing yang parah dan menyebabkan pendarahan yang hebat. Tapi, siapa pelakunya? Curtis, anjing pitbull miliknya sendiri, atau anjing-anjing pemburu yang dilepas saat perburuan? Christophe pun yang kalut langsung menuduh klub pemburu. Ia mengatakan anjing-anjing mereka itu liar dan tidak terlatih. Dan jelas Elisa tewas karena mereka. Tapi para pemburu pun membela diri. Mereka bilang tidak ada anjing mereka yang terlihat menyerang. Lagi pula, mereka mengatakan Elisa seharusnya tidak berada di hutan saat perburuan berlangsung. Pertempuran pun dimulai. Ini bukan hanya soal seekor anjing. Ini adalah soal reputasi antara pria dengan anjing berbahaya melawan kelompok elit perburuan Prancis. Akhirnya, pemeriksaan DNA pun dilakukan terhadap 67 anjing pemburu, Curtis, dan beberapa anjing lain milik pasangan itu. Tapi, hasilnya pun membingungkan. Awalnya, penyelidik menyebut tidak bisa mengidentifikasi satu anjing yang bertanggung jawab. Tapi, kemudian, pada tahun 2020, satu tahun yang lumayan lama untuk mengidentifikasi anjing mana yang menggigit Elisa. Laporan DNA pun menyebutkan bahwa ternyata luka gigitan pada Elisa disebabkan oleh gigitan dari Curtis. Ya, Curtis, anjing kesayangan milik Elisa dan Christophe.
Christoph pun menyangkal habis-habisan. Ia bilang Curtis tidak mungkin menyerang wanita yang ia cintai. Tapi akhirnya pun bukti mulai menumpuk. Curtis dilatih dari Belanda untuk jadi anjing pelindung. Ia juga tidak punya sertifikasi legal. Bahkan saat diuji psikologis oleh dokter hewan, Curtis menunjukkan tanda-tanda agresi ekstrim. Plot twistnya, banyak yang percaya Elisa sebelumnya sudah mengeluhkan perilaku Curtis, tapi Christoph menutup-nutupinya. Yang kalian ingat di atas, Elisa sempat berbicara kepada Christoph lewat ponsel bahwa perilaku Curtis seperti yang keresahan. Dan ya, ternyata pelakunya adalah Curtis. Setelah penyelidikan panjang, tepatnya pada tahun 2022, hakim akhirnya menyimpulkan bahwa Curtis lah yang kemungkinan besar membunuh Elisa. Tidak ada cukup bukti bahwa anjing pemburu pun ikut menyerang. Namun, kasus ini pun lebih dalam dari sekedar gigitan. Christoph dituduh lalai karena memelihara anjing berbahaya tanpa izin. Ia bahkan dilarang memelihara anjing selama 5 tahun. Tapi, masih banyak yang tidak yakin. Kenapa Elisa terlihat ketakutan lewat pesan terakhirnya? Mengapa juga luka-lukanya seperti akibat lebih dari satu anjing? Dan kenapa laporan DNA awal tidak langsung menyebut Curtis? Elisa Pilarski datang ke hutan dengan janin di dalam perutnya. Namun naasnya yang keluar dari sana hanyalah tubuh yang tak bernyawa yang dimangsa oleh sesuatu yang seharusnya ia bisa percayai. Entah itu anjing pelindung, entah itu predator berbulu halus perburuan, yang jelas tak ada yang benar-benar tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam menit-menit terakhir hidup Elisa. Apakah Christoph benar-benar tidak tahu bahwa anjingnya itu mematikan? Atau apakah semua ini bagian dari kebohongan yang dibungkus oleh cinta? Karena terkadang di balik kesetiaan tersembunyi taring yang siap mencabik siapa saja. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar. Dan bagi kalian yang menyukai, jangan lupa untuk diklik subscribe, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tetap aman, waspada, dan terinformasi. Tunggu next kasus kriminal dan informasi terupdate lainnya dari Weekly Crime Stories. Terima kasih.